Bapak Ibu Shalom, saya akan memberikan materi firman Tuhan yang akan Bapak Ibu pakai sebagai materi dalam ibadah hari Selasa, yaitu gabungan kemitraan laki-laki perempuan dan juga sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil, yaitu pelaksanaan tunas di hari Senin ditangguhkan pada hari Selasa. Dan ibadah ini akan dilaksanakan pada sore hari jam 6 dengan ditandai lonceng gereja. Untuk ibadah hari Selasa ini menggunakan tata ibadah umum, yaitu yang pertama kita menyanyi satu lagu, disusul dengan doa pembukaan, menyanyi lagi satu lagu, dan setelah itu doa pembacaan firman dan bacaan firman Tuhan, yaitu Matius pasal 26 pada ayat yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-46. Sekali lagi, Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Sambil Bapak Ibu tetap membandingkan dengan ayat-ayat sejajar dalam kitab Markus dan kitab Lukas. Bapak Ibu dapat berperan sebagai pengasuh kepada anak-anak. Kalau anak-anak masih di dalam usia anak kecil satu, yaitu usia atau kelas 4 ke bawah, maka Bapak Ibu dapat cerita tentang Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tetapi kalau untuk anak-anak Bapak Ibu yang sudah remaja ataukah yang sudah di kelas tanggung 3, maka Bapak Ibu dapat bercerita, dan dari cerita itu ada pesan yang perlu disampaikan. Namun kalau Bapak Ibu tidak terbiasa dengan bercerita, maka Bapak Ibu bisa menyampaikan refleksi yang sederhana dengan pesan firman atau nilai-nilai yang bisa diambil dari bagian cerita Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani ini, dan kemudian Bapak Ibu bisa menyampaikan pesan kepada anak-anak. Yang pertama, Bapak Ibu memulai dengan cerita kepada anak-anak. Pada saat itu Tuhan Yesus mengajak murid atau ketiga muridnya untuk pergi ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus membawa siapa anak-anak? Tuhan Yesus membawa murid yang bernama Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Pada saat itu Tuhan Yesus sampai di Taman Getsemani bersama dengan ketiga muridnya. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada ketiga murid ini begini, "Beta pu hati ini sangat susah, sangat sedih sekali, seperti mau mati rasanya." Ternyata anak-anak Tuhan Yesus juga tahu rasa susah. Tuhan Yesus juga tahu rasa sedih. Dan ternyata Tuhan Yesus sangat sedih sampai Tuhan Yesus bilang mau mati rasanya. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada ketiga muridnya begini, "Duduk di sini dulu, Tuhan Yesus mau pergi situ untuk berdoa." Lalu Tuhan Yesus melangkah jauh dari ketiga murid ini, lalu disitulah Tuhan Yesus berdoa. Kita pikir Bapak Ibu bisa menyampaikan secara sederhana isi doa itu, di mana Bapak Ibu bisa bilang kepada anak-anak dengan melanjutkan cerita seperti ini. Apakah isi doa dari Tuhan Yesus? Atau anak-anak tahu Tuhan Yesus berdoa bilang apa? Ya, mereka akan menjawab sesuai dengan kemampuan mereka. Dan Bapak Ibu dapat menyampaikan bahwa saat itu kesedihan Tuhan Yesus dia sampaikan kepada Tuhan, dengan Tuhan Yesus ungkapkan itu dalam isi doanya. "Ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan karena kehendakku, tetapi kehendak-Mu sajalah yang jadi." Setelah itu Tuhan Yesus kembali ke tempat ketiga muridnya, dan ia mendapati tiga murid ini sudah tidur. Lalu Tuhan Yesus kasih bangun Simon Petrus dan kedua
para murid yang lain. Lalu Tuhan Yesus menegur Simon Petrus. Tuhan Yesus bilang, kenapa harus tidur? Kamu harus berjaga-jaga dan berdoa. Dan setelah itu Tuhan Yesus kembali lagi pergi berdoa. Jadi Tuhan Yesus dia berdoa tidak satu kali saja. Ternyata Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali. Kali kedua Tuhan Yesus pergi dan hatinya masih terasa berat. Dan pada saat itu Tuhan Yesus kembali berdoa, dan doanya Tuhan Yesus bilang kepada Bapaknya, bunyinya demikian, ya Bapakku, jikalau mungkin ini atau jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Artinya Tuhan Yesus bilang, kalau penderitaan yang akan Tuhan Yesus hadapi ini tidak akan berlalu darinya, maka Tuhan Yesus akan hadapi atas kehendak Tuhan. Dan inilah yang Tuhan Yesus bilang. Ternyata dari isi doa ini, Tuhan Yesus sementara mengungkapkan perasaannya bahwa Tuhan Yesus sementara akan memulai penderitaannya yang diawali di Taman Getsemani, di mana penderitaan itu akan dijalani Tuhan Yesus sampai Ia menderita dan mati di tiang kayu salib. Selanjutnya Tuhan Yesus kembali lagi kepada para murid, Simon Petrus, Yohanes dan Yakobus. Lalu Tuhan Yesus lihat, aduh dong su tidur lagi. Lalu Tuhan Yesus bilang, bangun Simon Petrus, bangun Yohanes, bangun Yakobus. Lalu Tuhan Yesus bilang, kenapa kalian tidur? Dan Tuhan Yesus membangunkan mereka. Ternyata Tuhan Yesus kembali berdoa untuk ketiga kalinya. Dan pada saat Tuhan Yesus kembali, Ia berdoa untuk ketiga kalinya dengan doa yang bunyinya sama, yaitu, ya Tuhan, jikalau mungkin atau jikalau aku harus meminum cawan ini, biarlah itu atas kehendak Tuhan. Dan Bapak Ibu mengakhiri cerita ini kepada anak kecil dengan Bapak Ibu bilang Tuhan Yesus kembali kepada para murid, dan setelah itu Tuhan Yesus mengajak mereka untuk keluar dari Taman Getsemani. Dan itulah saat-saat di mana Tuhan Yesus mulai menjalani jalan penderitaan, dan puncak dari Tuhan Yesus sengsara, Tuhan Yesus dihina, diolok-olok, disiksa, bahkan dipukuli, ditikam, dan dibunuh di tiang kayu salib. Dan dari cerita ini untuk anak tanggung 3 atau remaja 1, Bapak Ibu tolong sampaikan pesan dari cerita ini. Kalau untuk anak kecil, Bapak Ibu tidak perlu menyampaikan pesan. Yang penting bercerita terus, dan mungkin menekankan tentang pentingnya berdoa untuk anak-anak ini, supaya dari kecil dong tahu bahwa kalau Tuhan Yesus saja berdoa, maka ketong juga perlu untuk berdoa. Berdoa itu penting. Berdoa tidak satu kali, tetapi berdoa terus menerus. Itu yang mau disampaikan. Untuk anak remaja itu Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada mereka bahwa dari cerita Tuhan Yesus di Taman Getsemani ini ada pesan yang mau dibilang kepada ketong semua. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus mau bilang bahwa sebagai manusia Tuhan Yesus pernah merasa susah dan sedih. Karena itu orang Kristen juga pasti ada saat di mana ketong merasa susah dan sedih. Ketong merasa terancam. Ketong merasa bahwa ketong akan mengalami sesuatu yang sangat susah, yang sangat sulit, yang sangat mengancam ketong pun hidup. Mungkin kalau dihubungkan dengan sekarang ini, ketong menghadapi wabah penyakit corona yang dikatakan bahwa penyakit ini sangat mematikan bagi ketong yang terinfeksi penyakit ini. Dan kalau ketong melihat kondisi di mana penyakit ini menyebabkan kematian, baik di negara Italia, orang-orang di Italia, di Cina, bahkan di Jakarta, di Indonesia, maka ketika penyakit ini sampai di sini, ketong juga
merasa khawatir. Di dalam keadaan ini dari cerita tadi, Tuhan Yesus mau bilang, saat Tuhan Yesus susah, Tuhan Yesus lari kepada Tuhan. Tuhan Yesus lari kepada Tuhan di dalam doa. Dan karena itu, maka Tuhan Yesus mau bilang kepada ketong, doa itu sangat penting dalam kehidupan ketong. Karena Tuhan Yesus sudah menampakkan tentang doa yang penting di dalam kehidupan orang Kristen. Dan kita berdoa tidak hanya satu kali, tapi Tuhan Yesus mau bilang bahwa kita berdoa terus menerus. Doa itu adalah sesuatu yang tidak boleh putus dalam ketong punya hidup. Saat ketong senang, ketong berdoa. Saat ketong susah, ketong berdoa. Dan saat ada di dalam keadaan yang tenang maupun tegang sekalipun, ketong diajak untuk selalu berdoa. Karena ketong sadar bahwa hidup ini Tuhan punya. Dan yang bisa menjawab apa yang ketong butuhkan adalah Tuhan. Karena itu, maka anak-anak diajak untuk selalu berdoa. Termasuk saat ini, menghadapi musibah wabah corona, anak-anak yang bisa bersekolah seperti biasa, tidak bisa beribadah. Ini hal yang penting yang perlu untuk ketong bawa di dalam doa, supaya ketong minta terus menerus, dan Tuhan Yesus membebaskan kita dari ketong punya kesusahan, ancaman yang sementara dihadapi oleh dunia, secara khusus bagi ketong di Maluku, di Indonesia, di Maluku dan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini. Yang ketiga adalah ketong harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Artinya ketong tetap waspada. Orang Kristen itu bukan orang yang pasrah atau orang yang acuh tak acuh, tetapi orang yang harus tetap berjaga-jaga, tetap mawas diri, tetap waspada. Dan di dalam berjaga-jaga itu jangan lupa untuk selalu berdoa. Karena Tuhan Yesus bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah. Dan ini hanya 3 pesan yang mau dibilang kepada kita lewat cerita ini. Dan itu juga dapat disampaikan oleh Bapak Ibu kalau membawakan refleksi, maka kepada remaja ini juga bisa diaplikasikan di dalam refleksi yang Bapak Ibu bawa kepada keluarga. Bapak Ibu bisa juga menyampaikan dalam bentuk diskusi atau penelaan Alkitab, supaya anak-anak dan anggota keluarga dari cerita Tuhan Yesus di Taman Getsemani, mereka sendiri menggali nilai yang bisa diambil dari cerita ini. Saya pikir demikian Bapak Ibu. Selanjutnya ketong lanjutkan dengan ketong membawa persembahan, sebab orang tua kasih persembahan. Tapi kita juga mengajarkan anak-anak bahwa ketong siap persembahan untuk Tuhan, dan ketong berikan apa yang harus ketong kasih kepada Tuhan. Dan setelah itu Bapak Ibu, ketong berdoa, dan doa itu tidak boleh terlalu panjang. Tapi jangan lupa Bapak Ibu bahwa kita harus berdoa kepada ketong punya keselamatan di muka bumi ini untuk semua manusia di belahan bumi, tetapi juga ketong berdoa untuk keselamatan seluruh masyarakat Indonesia dan kita yang berada di Maluku teristimewa yang ada di Pulau Tanimbar ini. Kiranya wabah penyakit ini cepat berlalu dari kita di dalam nama Tuhan Penyelamat untuk membebaskan kita, dan pada akhirnya ketong bisa menjalani hidup seperti biasa sebagaimana adanya yang ketong selama ini lewati. Yang terakhir adalah bahwa ketong mengajarkan kepada anak-anak ya di dalam di dalam doa ini ketong juga mengajak anak-anak untuk bersyukur atas semua yang ketong alami. Tetap tolong untuk memberikan hikmat sehingga ketong bisa mengambil keputusan yang baik bagi keselamatan hidup kita. Dan doa diakhiri dengan ketong memohon berkat Tuhan, dan ibadah telah selesai. Kita pikir itu saja yang boleh disampaikan oleh kita yang menyampaikan materi dalam ibadah kemitraan laki-laki perempuan gabungan dengan anak dalam ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, segala persoalan yang kita hadapi termasuk wabah COVID-19 sekalipun tidak akan pernah memisahkan kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Pelayanan boleh berjalan,
dan kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berbagai cara kreativitas kita yang tidak mengurangi kehadiran Tuhan dan kehadiran kita di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita semua di sini, memberkati kita supaya pada saatnya Ketong akan kembali bersama-sama duduk dan menyiapkan diri untuk memberitakan firman Tuhan. Amin.